Assalamualaikum Bu Pit. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar nih Bu Pit malam ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Reni apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Pit. Bu Pit, Iya eh, Ibu. malam ini nih kita mau cerita-cerita nih Bu Pit Iya Bu. mengenai ada ndak pengalaman-pengalaman Bu Pit nih di sekolah yang mungkin bisa Bu Pit sharing atau apalah gitu atau ada masalah atau apa yang mungkin bisa Bu Pit ceritakan di sini. Iya Bu. Em, Bisa kita carikan solusi dari permasalahan yang Bu Pit sampaikan nanti. Silakan Bu Pit. Iya makasih Bu Reni. Ini apa? Saya masih sedikit kebingungan ini Bu. Walaupun sekarang udah mau masuk 3 bulan belajar ya Bu ya. Ya, Jadi heeh. di tahun ajaran ini saya ditugaskan di kelas 7 untuk mengajar ya Bu. Mm-mm. Kalau sebelumnya di Ya, kelas 9 gitu Bu untuk mata mm-mm. pelajaran informatika ini. Mm-mm. Nah, dari awal tuh udah kerasa sama saya, Bu. Karena belum pernah Mm-mm. ngajar kelas 7 kan, Bu, gitu. Jadi di awal tuh seperti kebingungan saya dalam menyampaikan materi atau konsep konsep Mm-mm. dasar informatika ini Bu ke anak-anak. Karena kan itu menggunakan eh, banyak menggunakan istilah-istilah bahasa asing gitu, Bu. Jadi saya mikirnya apa ya metode yang sesuai atau cara belajar saya yang sesuai agar materi saya ini sampai gitu, Bu. Hmm, jadi masalah Bupit ini kebingungannya Bupit dalam menyampaikan materi yang Iya. menggunakan istilah-istilah asing ya pada anak Iya, yang iya Bu. di masa transisi ya Bu Pit ya, Iya, yang dari iya SD Ibu. ke Heeh. SMP gitu ya SMP. Bu Pit. Ya, heeh. Mm-mm. Iya Nah, Bu. dari cerita-cerita ini nanti nih Bu Pit dari diskusi Mm-mm. kita ini nih, apa sih yang Ibu Pit harapkan nih? Coba Bu Pit mau dapat apa dari diskusi kita ini nantinya Bu Pit? Iya, semoga dari diskusi ini nanti ada solusi yang bisa saya coba terapkan nanti Bu untuk permasalahan saya Bu. Berarti Bu Pit pengen ada solusi ya. Mudah-mudahan Iya, kita memang iya. dapat solusi nantinya Bu Pit. Amin. Iya Bu. Nah, tadi kan Bupit cerita nih mengenai Mm-mm. anak-anak yang masih bingung dengan materi-materi yang berbahasa Iya, asing gitu kan. iya Bu. Kalau Bupit boleh menelaah kembali gitu atau Mm-mm. mencek kembali gitu kan, Iya. penyebabnya apa sebetulnya Bupit? Kenapa kok anak-anak ini nggak paham dengan materi yang seperti itu, materi dengan istilah asing ini Bupit? Iya, saya pikir karena ini kan sebelumnya anak yang kelas 7 ini belum pernah belajar Mm-mm. informatika di SD ya Bu ya. Mm-mm. Karena waktu itu sempat pernah saya tanyakan di SD sudah pernah belajar informatika belum gitu. Nah, rata-rata mereka Mm-mm. menjawabnya belum gitu, Bu. Mm-mm, Kecuali mm-mm, ada sih beberapa tapi bisa dihitung jari Bu Reni yang udah belajar mm, gitu gitu. mm, Kan belum ada pengetahuan awal mereka tuh tentang belajar mm-mm. informatika. Kemudian mungkin juga karena di informatika ini kan kita lebih banyak menggunakan istilah-istilah bahasa asing gitu, Bu, Iya, seperti bahasa ha-ha. Inggris atau istilah yang Mm-mm. menurut mereka tuh sesuatu yang baru baru mereka dengar gitu Bu. Jadi saya pikir di Mm, situ gitu Bu. Jadi dalam menyampaikan materi pas waktu saya menjelaskan di kelas itu mm-mm, saya suka mikir anak-anak nih ngerti nggak ya? Malah ada yang ngerespon gitu, mm, Bu itu apa Bu? Misal kayak Bu mm, algoritma itu apa Bu? Bu dekomposisi itu apa Bu? Bu itu kok aneh mm-mm. bahasanya kayak yang kayak kayak gitu gitu Bu. Gitu. Mm. Jadi penyebabnya karena mereka baru ya mengenal informatika, makanya jadi mereka nggak paham atau apa gitu Iya dengan Bu. materi tersebut gitu. Nah, Iya Bu. selama ini nih dari penyebab Mm-mm. ini nih gitu, Mm-mm. apa yang bisa yang pernah Bupit lakukan supaya ini kan Bupit udah tahu nih penyebabnya Iya ini Bu. nih gitu Mm-mm. kan. Nah, apa Mm-mm. yang pernah Bupit lakukan gitu untuk supaya masalah ini bisa selesai, masalah ini bisa ada solusinya gitu mungkin. Iya, ini karena materi ini kan masih sifatnya masih konsep dasar ya Bu ya, masih Mm-mm, semacam materi pengantar gitu ya Bu. mm-mm, Jadi saya pernah mencobakan dengan metode ceramah, kemudian juga diskusi, mm-mm, sambil juga saya menggunakan bantuan media gambar, kemudian saya mm-mm, putarkan video tentang berpikir komputasional itu gitu Bu. mm-mm. Ya, tapi itu tadi Bu, karena kan di dalam istilah berpikir komputasional itu kan banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing tadi Bu gitu Bu. Jadi Ya, saya heeh, kok khawatirnya di sana mm-mm, siswa paham nggak ya gitu Bu. mm. Jadi sudah menggunakan video, sudah menggunakan media ya, tapi Iya Bu. masih ada
pasti ada anak yang belum paham dengan materi Iya, abstrak Bu. Bupit itu ya. Nah, Iya, Bu. em, menurut Bupit kondisi ideal yang Bupit harapkan supaya anak ini pembelajarannya itu memang eh, paham dengan materi yang Bupit ajarkan itu seperti apa kondisi idealnya sebetulnya? Kondisi ideal yang saya harapkan itu siswa bisa memahami dengan baik materi ini gitu, Bu. Mm-mm. Berarti dengan kondisi ideal siswa bisa memahami dengan baik itu Hmm. indikator anak itu paham dengan materi Bupit itu seperti apa, Bupit? Iya, berarti kan kalau misalkan siswa bisa memahami materi dengan baik, artinya tujuan pembelajaran kan bisa tercapai gitu, Bu. Itu yang saya inginkan gitu, Bu. Jadi ada Hmm. semacam konektivitas antara saya dengan siswa gitu, Bu. Nyambung ya Bupit ya Iya, antara iya, Bu. siswa ketika Bupit nanya mereka bisa Menjelaskan, jawabnya iya, gitu ya. Oh iya, gitu. Bu. Nah, dari kondisi yang seperti ini nih Bupit Iya, Bu. berapa persen yang sudah terpenuhi rasanya Bupit gitu? Kalau sekarang sih saya pikir masih di 50% ya, Bu. 50% nih Bupit ya. Iya. Yang Bupit harapkan berapa persen nih anak-anak Bupit nih bisa paham nih? Di angka 80 itu udah lumayan, Bu. Karena itu kan Mm-mm. merupakan apa di kompetensi minimumnya juga gitu kan, Bu, di 80 gitu, Bu. 80% ya Bupit ya. Nah, Iya, Bu. untuk mencapai 80% ini, apa yang Bupit lakukan gitu supaya dapat nih 80% anak bisa paham nih dengan materi Bupit gitu. Kalau sekarang saya mikirnya saya akan mencoba Hmm. memvariasikan media pembelajaran yang akan saya gunakan gitu, Bu. Atau Mm-mm. bisa juga nanti saya lebih memperbanyak sumber belajarnya gitu, Bu. Jadi di awal Mm. Mm. kita minta anak dulu untuk baca, mungkin gitu, Bu. Mm. Ada literasi yang harus mereka pahami dulu sebelum saya Mm. menjelaskan, sebelum saya menyampaikan materi gitu, Bu. Jadi Mm. kalau lebih banyak Mm. media pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi nanti Mm. semoga nanti bisa apa Mm. materinya itu bisa lebih nyampai ke anak gitu, Bu. Berarti dengan cara menggunakan media, kemudian dengan cara mengajak anak untuk membaca materi, berarti ya Bu Iya, Fit Bu. ya. Heeh. Iya, Bu. Iya, Bu. Selain ini nih, selain dari langkah-langkah yang tadi Bu Fit sebutkan, ada nggak langkah lain yang rasanya, oh ini nih langkah nih bagus juga nih untuk kita Mm. laksanakan gitu Bu Fit? Mm. Yang sekarang terbayang itu mungkin lebih apa, Bu, melakukan ice breaking supaya nggak bosan anak di kelas gitu, Bu. Jadi nggak Hmm, melulu ya, heeh. materi-materi aja belajar gitu. Mungkin melakukan ice breaking gitu, Bu. Dengan memberikan ice breaking ya bagus juga tuh Bu Fit. Jadi anak-anak jadi Iya, Bu. tambah semangat ya Bu Fit ya. Iya, iya, Bu. Mm-mm. Terus ini nih, kalau ini kan udah ada nih rencana Bupit nih mengenai Iya. apa langkah-langkah nih rencana mau supaya anak nih bisa memahami materi Bupit nih dengan tadi kan Iya. dengan dia dengan Hmm. meminta mereka untuk membaca atau dengan memberikan ice breaking gitu kan. Nah, kapan nih Bupit akan melaksanakan apa nih rencana ini nih Bupit? Insya Allah segera, Bu. Sekarang kan masih dalam ujian, insya Allah segera pertemuan minggu depan, insya Allah, Bu. Temuan minggu depan ya, Bupit ya. Nah, Iya, Bu. kalau kita kan kalau kita punya rencana, pasti kita pengen punya hasilnya ya, Bupit ya. Eh, Iya, Bu. Kira-kira berarti Bupit butuh waktu berapa lama nih untuk bisa kelihatan nih hasil-hasil eh, dari langkah dari rencana Bupit ini? Saya pikir kalau di satu kali pertemuan kayaknya belum, Bu. Tiga atau empat kali pertemuan mungkin, Bu. Berarti dari 3 atau 4 pertemuan nanti akan kelihatan hasilnya, gitu ya, Iya, Bu. Bupit ya. Iya, Bu. Terus dari 3 atau 4 kali pertemuan ini gitu, nah Ibu Bupit mengatakan kan mungkin akan kelihatan hasilnya gitu. Terus indikator anak ini dikatakan berhasil, maksudnya indikator Bupit bilang, oh ini langkahnya berhasil nih gitu. Apa yang Iya. ya, yang kelihatan nampak gitu Bupit? Iya, ketika siswa itu bisa memahami materi tadi gitu, Bu. Di situ. Berarti.
Berarti kalau mereka sudah paham dengan materinya, Iya, berarti heeh. sudah berhasil ya Iya, langkah-langkah. heeh heeh, Nah, iya, Bu. nah, dari rencana tadi, Bu Pit, gitu kan, Iya. Bu Pit butuh dukungan siapa nih untuk bisa nih menjalankan rencana ini supaya mulus nih jalannya rencana ini nih butuh dukungan siapa saja, Bu Pit? Yang jelas saya selalu diskusi dengan rekan sejawat di sekolah, Bu. Kebetulan kita Mm-mm, ada 4 orang guru informatika kan, Bu. Saya selalu diskusi dengan, beliau-beliau, hanya saja kan di kelas 7 saya sendiri yang mengajar gitu, Bu. Jadi kesulitannya itu beda gitu, Bu, karena menghadapi siswa yang baru ini. Kemudian mm-mm, juga saya diskusi dengan rekan sejawat di MGMP gitu, Bu, di sekolah lain. mm-mm. Kira-kira bagaimana sih bentuk, metode pembelajaran yang mereka gunakan di kelas 7 ini gitu, Bu. Berarti Seperti Bu itu. Pit, berarti Bu Pit akan berkolaborasi ya dengan Iya teman-teman Bu Pit ya. iya, Nah, Bu, insyaallah. dari ini ya, dari apa diskusi kita ini gitu kan, Iya, Bu, apakah Bu mhm. Pit sudah dapatkan solusi nih dari masalah Bu Pit gitu? Iya, insyaallah alhamdulillah sudah, Bu. Jadi mungkin saya lebih ke media memvariasikan media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian juga memperbanyak sumber bacaan gitu, Bu. Mm-mm, Dan mm-mm. tentunya juga diskusi dengan rekan sejawat satu KKG gitu, Bu. Berarti Bu Pit sudah tahu ya solusi-solusinya ya Iya untuk bisa anak iya, ini Ibu. bisa paham dengan materi Bu Pit ya. Mudah-mudahan Iya, Bu, sukses mhm. ya Bu Pit ya. Ya, Eh, lah, amin. Terima kasih, Bu Reni. lancar kegiatannya dan Amin. anak-anaknya jadi paham dengan materi-materi abstrak ini ya Bu Pit Iya, ya. iya. Terima kasih Bu Amin. Pit sudah bersedia menceritakan masalahnya Ya, mengenai saya yang terima kasih Ibu karena sudah mau dicurhati sama saya, Ibu. sama-sama Bu Pit. Terima kasih banyak. Saya pengen tahu, pengen dengar lagi nanti apakah metode-metode atau langkah-langkah yang Bu Pit sampaikan hari ini ada memberi perubahan pada anak-anak Bu Pit atau Amin, bagaimananya insyaallah, gitu. Insya Allah ada iya, Bu, perubahan ya Bu Pit insyaallah. ya. Terima Iya, insyaallah, kasih. Ibu. Terima kasih Bu Iya, Pit. Ibu. Eh, Sama-sama. kita jumpa lagi lain kali ya Bu Pit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.